Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya dimanapun kalian berada? Dengan saya kelas 11 BD. Jadi di bisnis digital itu ada elemen digital onboarding, di mana elemen digital onboarding itu ada namanya aktivasi penjualan melalui media sosial. Kemarin kita sudah bahas dalam kelas bahwa aktivasi penjualan melalui media sosial itu bisa melalui WhatsApp Business, Facebook Marketplace, Instagram Shopping, ataupun TikTok Shop. Dari beberapa itu kemarin saya tanya, apakah perlu saya buatkan video tutorial untuk aktivasi penjualan melalui media sosial? Perlu Pak, oke akan saya awali dari tutorial aktivasi penjualan melalui WhatsApp Business. Yang pertama, ketika kalian itu tidak mau menggunakan nomor baru, ya kan? Atau menggunakan nomor yang lama, maka syarat pertama adalah kalian harus melakukan backup dulu, pencadangan dulu. Ini kalau misalkan kalian itu memilih untuk menggunakan nomor yang lama. Pilih setelan, setelah itu pilih chat, kan? Di sini ada cadangan chat. Setelah itu nanti di sini itu akun Google. Di akun Google ini silakan pilih. Nah, ini saya pilih yang ini. Jadi ini nanti bisa kalian cadangkan. Waktunya tergantung. Kalau misalkan besar berarti akan lebih lama, tapi kalau misalkan kecil, misalkan foto-foto itu sedikit, videonya juga sedikit, maka akan mempercepat proses backup ini dan juga kecepatan internetnya. Kalau misalkan nanti ada video, maka sertakan video ini diaktifkan seperti ini. Kalau misalkan kalian tuh nggak ada videonya, ya sudah, kita akan matikan aja untuk sertakan videonya. Kalau sudah di backup nanti berarti tugas pertama sudah selesai. Selanjutnya adalah menginstal aplikasi WhatsApp Business. Oke, WhatsApp Business sudah populer, jadi saya tidak perlu melakukan pencarian di sini. Saya cukup mencari menu ini paling populer. Setelah itu kita rubah di aplikasi paling populer. Nah, di sini ada WhatsApp Business. Kita install dulu. Tapi bagi kalian semua yang mau menggunakan nomor yang lain, beda dengan nomor yang digunakan sekarang, itu nggak perlu menerapkan yang tadi ya, backup chat itu nggak perlu. Pencadangan chatting itu tidak perlu. Tapi kalau misalkan kalian itu menggunakan nomor yang lama, nah itu harus di backup. Supaya apa sih? Supaya chattingnya tidak hilang. Kalau misalkan kalian nanti langsung install WhatsApp Business ini, setelah itu nomornya dimasukkan ke WhatsApp Business ini, maka akan hilang semuanya. Loh, chatting saya hilang semua, Pak. Jadi, untuk menghindari itu, maka kalian harus melakukan pencadangan dulu. Setelah dicadangkan, baru nanti ketika masuk ke WhatsApp Business, itu chattingnya bisa kembali semuanya. Termasuk foto-fotonya. Tapi kalau misalkan tidak dicadangkan, resikonya hilang. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan nomor yang lama, berarti tutorial ini adalah yang pertama. Langsung buka Play Store, setelah itu install WhatsApp Business. Nanti kita ikuti langkah-langkahnya. Jangan di skip ya, supaya tidak ada langkah yang terlewat. Oke, untuk penginstalan itu tergantung dari ininya, kecepatan dari internetnya sendiri. Kalau lancar ya bisa cepat, kalau misalkan kecepatan internetnya itu kecil, maka ya harus bersabar. Oke, ini kita tunggu masih 75%, 77% dan lain sebagainya. Jadi keunggulannya apa sih WhatsApp Business? Semua orang menggunakan WhatsApp, ya kan? Semua orang pasti menggunakan WA. Dan WhatsApp Business tujuannya untuk jualan, di mana WhatsApp Business nanti ini bisa menampilkan beberapa produk apa yang kalian jual. Jadi itu keunggulan dari WhatsApp Business. Fiturnya ada kelebihannya dibandingkan WhatsApp biasa, tapi kegunaannya hampir sama dengan WhatsApp biasa. Dibuat chattingan juga bisa, dibuat update story juga bisa, tapi ada keunggulan lain yaitu namanya katalog. Katalog itu apa sih? Kalau misalkan
kalian itu pernah melihat live streaming di Shopee atau di TikTok, spill etalase nomor 7 dong lah. Katalog itu etalase, tempat untuk menaruh barang. Oke, kalau sudah, kita coba buka WhatsApp bisnisnya. Setuju dan lanjutkan. Oke, gunakan nomor ini. Kalau misalkan di HP kalian itu ada 2 nomor ya kan, ada 2 nomor. Nah, gunakan nomor yang mana? Misalkan ini adalah nomor saya yang pribadi bukan untuk bisnis. Tapi kalau misalkan yang bisnis, saya tidak pakai nomor yang ini, maka di sini saya gunakan nomor lain. 83831259 261. Oke, lanjut. 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 Izinkan. Oke, karena saya itu sudah melakukan pencadangan. Pak, di sini kok MU571, Pak? Kan di tadi itu kan Tiko Huda 69. Nah, kalau tadi itu kan memang apa namanya WhatsApp pribadi saya. Yang ini adalah yang untuk email ini adalah untuk WhatsApp bisnis saya, dan untuk WhatsApp bisnis saya itu sudah saya backup sebelumnya. Jadi tadi kan saya ngajari backup untuk kalian yang tidak mau menggunakan nomor baru. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan nomor baru, berarti tidak perlu melakukan backup. Karena apa namanya WhatsApp bisnis saya itu sudah saya lakukan backup, maka ini tidak boleh dilewati. Ini harus saya pulihkan dulu. Jadi saya pulihkan, nanti chat-chat yang sudah lama, sudah apa namanya, sudah pernah saya lakukan itu tidak hilang. Balik lagi seperti semula, termasuk juga dokumen-dokumennya. Oke, kita lanjut. Sudah. Nah, di sini silakan kalian kasih nama bisnis kalian. Tokonya apa namanya? Ya, saya Artis Store. Oke, sudah. Login dengan aman dan lindungi akun Anda. Lanjut. Kita lewati aja ini. Ini lewati dulu email. Itu tadi untuk keamanan sih. Kita setel sandi supaya orang lain itu nggak mudah masuk. Misalkan HP kita hilang, ditemu orang itu. Takutnya kan nanti disalahgunakan. Jadi tujuannya untuk keamanan tadi. Sudah WhatsApp bisnis. Nah, ini dia. Ini chat-chat saya yang awalnya ada di WhatsApp bisnis ini tidak hilang. Ini kalau misalkan dilakukan backup. Oke. Langkahnya yang selanjutnya apa setelah diinstal WhatsApp bisnis itu? Kita beranjak ke fitur ini. Setelah itu di sini ada profil. Nah, profilnya ini dilengkapi dulu. Contoh, di sini nama bisnisnya apa atau nama tokomu apa? Karena ini punya saya sudah saya susun semuanya, ini sudah ada foto profilnya, ada foto apa namanya sampulnya. Maka di sini sudah jelas. Kalau misalkan punya kalian masih baru, ini nanti foto profilnya masih kosong, foto sampulnya juga masih kosong, di sini juga masih kosong, nama bisnisnya apa. Ini kita rubah, misalkan nama bisnisnya apa, nanti dirubah sesuai dengan nama kalian, misalkan Dava Shop, misalkan seperti ini. Nah, itu sesuaikan dengan nama toko kalian masing-masing nanti. Setelah itu di sini di kategori, masuk kategori apa? Misalkan layanan otomotif atau pakaian atau kecantikan kosmetik atau toko kelontong. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan jualanmu apa. Jadi kalau misalkan jualannya sunscreen dan lain sebagainya berarti masuk kosmetik. Kalau misalkan jualannya velg, terus lampu dan lain sebagainya, produk otomotif berarti masuk ke otomotif. Itu kategori. Setelah itu alamat. Alamat ini bisa disesuaikan, misalkan mau lebih presisi lagi menggunakan style lokasi di peta ini. Perbarui. Cari sampai sesuai dengan alamat rumahmu. Misalkan rumahnya di mana? Mangaran. Berarti di apa namanya di zoom dulu sampai ketemu Mangaran di mana. Nanti kan banyak itu. Misalkan ini punya saya. Ini punya saya itu sebenarnya sudah presisi. Misalkan rumah saya itu di dekatnya SMK 3 Pancasila. Mana SMK 3 Pancasila?
Nah, ini. Mas saya di sebelahnya SMK 3 Pancasila, Pak. Ah, berarti digeser sini. Oh, ini rumah saya di sebelah sini. Nanti pilih yang selesai ini. Karena punya saya itu sudah presisi, maka tidak saya rubah. Bang. Oke. Website ini kalau misalkan ada, kalau misalkan belum, nggak perlulah. Terus email. Emailnya apa? Kasih emailmu. Setelah itu di sini deskripsi. Kamu tuh jualan apa? Misalkan nanti jualan apa namanya kosmetik, penjual sunscreen dan apa itu namanya lotion, body lotion atau skincare. Kalau sudah nanti disimpan. Oke, setelah itu ini ada jam buka. Jam buka itu bagaimana? Kalian bisa atur. Misalkan ini saya matikan dulu punya saya off-kan dulu semuanya. Nah, kalian mau buka jam berapa? Misalkan kalian masih sekolah ya. Mau buka hari Senin jam berapa? Mulai jam bentar. Senin mulai jam 3. Oke. Jam 3 sampai jam berapa? Sampai jam 8 malam ini. Nah, ini hari Senin. Hari Selasa buka enggak? Buka. Oke. Mulai jam berapa? Jam 3 sampai jam 8 juga. Selanjutnya hari Rabu buka enggak? Oke, buka. Terus hari Kamis buka enggak? Libur kalau hari Kamis. Hari itu Jumat buka enggak? Oh, buka. Oke. Selanjutnya hari Sabtu. Kalau hari Sabtu kita sampai jam 6 aja karena nanti mau malam mingguan. Hari Minggu libur misalkan. Nah, kalau sudah seperti ini nanti disimpan. Nah, maka akan ketemu di sini. Minggu tutup, Senin jam berapa? Jam 3 sampai jam 8 malam, jam 3 sore sampai jam 8 malam lagi, Rabu jam 3 sore sampai 8 malam, Kamis tutup, Jumat ini, Sabtu sekian. Lah, ini saya ada 2 produk sudah. Kalau misalkan punya kalian baru nanti kosong di sini. Lah, ini namanya katalog atau bisa dikatakan sebagai etalase, tempat untuk menaruh barang supaya orang itu bisa lihat barang kita apa saja. Ini ada 2, ada pentol, ada keripik pisang. Saya mau tambahkan lagi misalkan produk baru ini. Saya akan pilih tambah koleksi baru. Setelah itu kok tambah item baru. Sorry. Tambah item baru. Di sini saya tulis nugget nugget ayam Vitalia ini. Harga berapa? Harga 10.000. Harga diskon nggak ada. Deskripsi nugget yang terbuat dari bahan ayam dengan harga terjangkau, misalkan seperti ini. Sembunyikan konten ini. Oh, kalau misalkan kita mau jualan masa disembunyikan? Siapa yang mau lihat? Siapa yang mau beli nanti kalau misalkan disembunyikan? Oke, jadi ini bisa disembunyikan, bisa tidak. Oke, kalau sudah kita coba tambah fotonya atau video. Tambah konten video mungkin. Oke, ini ada fotonya. 1. Nah, kita tambahkan 1, 2, 3, 4. Ini untuk nambahkan foto ditekan ya supaya kalau misalkan cuma apa namanya diketuk 1 kali takutnya cuma 1 aja. Misalkan langsung nambahkan 4-4-nya lah gini jadinya. Kalau sudah ini kita simpan. Ini nanti akan muncul di katalog. Nah, ini kalau misalkan ada indikator jam seperti ini masih menunggu proses persetujuan dari pihak WhatsApp. Oke, kalau sudah, anggap saja ini sudah, saya akan berlaku atau bertindak sebagai pembeli. Ini adalah WhatsApp bisnis bagi kalian misalkan penjual. Saya akan berlaku sebagai pembeli. Saya buka WhatsApp biasa saya. Nah, misalkan ini di Axis ini adalah WhatsApp bisnis saya barusan itu. Di sini ada gambar kado. Lah ini diklik. Ini namanya katalog. Nah, ini produknya. Lah, tadi kan ada jam, ada gambar jam itu masih ada gambar jam, ada simbol jam. Lah itu masih menunggu persetujuan dari WhatsApp. Makanya di sini produknya masih 2. Mungkin nanti butuh berapa menit untuk bisa tampil di katalog sini. Setelah itu misalkan saya mau melakukan transaksi. Misalkan saya berlaku sebagai pembeli ini di WhatsApp pribadi saya, mau beli keripik pisang berapa? 2, misalkan seperti ini. Langsung aja di ini tambah ini.
Setelah itu lihat pesanan. Kalau sudah, kirim permintaan pesanan. Setelah itu saya berlaku sebagai pembeli lagi. Di sini. Permintaan pesanan. Lihat permintaan pesanan ya. Setelah itu kita cek. Jumlahnya berapa? Oh, 2. Produknya tersedia apa tidak? Oh, tersedia. Maka kalian bisa melakukan terima pesanan. Setelah itu bisa perbarui status di sini. Bisa perbarui status di sini. Jadi ini bisa diperbarui status. Statusnya nanti bagaimana? Siap dikirimkah? Atau sudah dikirimkah? Atau terkirim? Anggap saja ini saya pakai ekspedisi. Terus nanti dari resi, nomor resinya, paketannya itu sudah sampai. Saya sampaikan seperti ini. Paket terkonfirmasi sudah sampai, misalkan. Saya kirim. Saya buka sebagai pembeli. Nah, ini muncul statusnya. Pesanan terkirim, paket terkonfirmasi sudah sampai. Nah, sekarang saya balasin sebagai pembeli. Terima kasih, barang sudah saya terima. Kalau sudah seperti ini, kita buka lagi sebagai penjual di sini. Kita bisa rubah lagi statusnya di sini. Perbarui status, nah, pilih yang selesai. Kita balesi misalkan terima kasih atas pembeliannya. Seperti ini. Sudah kirim pembaruan. Maka akan muncul nanti di WhatsApp-nya pembeli, di chatting-nya pembeli. Lah, status pesanan selesai. Terima kasih atas pembeliannya. Itu untuk proses transaksinya ya. Jadi aktivasi penjualan melalui WhatsApp bisnis itu mulai dari install dulu WhatsApp bisnisnya, setelah itu masuk dengan nomornya, di setting dulu atau diatur dulu profil bisnisnya, namanya apa, kategorinya apa, setelah itu lokasinya, setelah itu jam bukanya, setelah itu kalau sudah baru kita coba minta teman atau kakak untuk melihat dari WhatsApp bisnis yang sudah kalian buat. Misalkan katalognya dibuka, sudah ada produk apa saja. Ini coba kita cek ya, katalognya sudah ada updatean lebih lagi belum? Belum. Berarti tadi yang nugget baru saya unggah itu masih menunggu persetujuan. Kalau sudah disetujui oleh pihak WhatsApp, nanti akan muncul. Nah, ini masih ada gambar jam, berarti masih menunggu persetujuan. Jadi seperti itu ya, untuk aktivasi penjualan melalui WhatsApp bisnis. Jika kalian masih ada yang belum jelas, boleh komentar di bawah langsung, atau bisa tanyakan di dalam kelas nantinya ya. Cukup sekian untuk tutorial aktivasi penjualan melalui WhatsApp bisnis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.